Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar tentang filsafat pendidikan aliran eksistensialisme. Apa itu eksistensialisme? Eksistensialisme berasal dari kata exit, ex yang berarti keluar dan sister yang berarti berdiri. Jadi, eksistensi adalah berdiri dengan keluar dengan dirinya sendiri. Manusia dalam pandangan eksistensialisme merupakan kesatuan dengan alam jasmani. Manusia selalu mengkonstruksi dirinya dalam alam jasmani sebagai satu susunan. Karena manusia selalu mengkonstruksi dirinya, jadi ia tidak pernah selesai. Dengan demikian, manusia berada dalam keadaan membelum, atau ia selalu sedang ini atau sedang itu. Jadi, manusia selalu menyedang. Eksistensialisme pada hakikatnya merupakan aliran filsafat yang bertujuan mengembalikan keberadaan umat manusia sesuai dengan keadaan hidup asasi yang dimiliki dan dihadapinya. Eksistensialisme berasal dari pemikiran Søren Kierkegaard, dan tokoh-tokoh eksistensialisme lainnya adalah Martin Buber, Karl Jasper, dan Gabriel Marcel. Pemikiran pendidikan aliran eksistensialisme. Filsafat eksistensialisme itu unik, yakni memfokuskan pada pengalaman-pengalaman individu. Eksistensialisme memberi individu suatu jalan berpikir mengenai kehidupan. Apa maknanya bagi saya? Apa yang benar bagi saya? Secara umum, eksistensialisme menekankan pilihan kreatif, subjektivitas manusia, dan tindakan konkret dari keberadaan manusia atas setiap skema nasional untuk hakikat manusia atau realitas. Pendidikan menurut eksistensialisme menekankan refleksi mendalam terhadap komitmen dan pilihan sendiri. Berikut ini digambarkan sejumlah pandangan eksistensialisme yang berkaitan dengan tujuan, kurikulum, metode, pendidik, dan peserta didik. Tujuan pendidikan. Aliran eksistensialisme memandang bahwa pendidikan bertujuan mendorong agar setiap individu mampu mengembangkan semua potensinya untuk pemenuhan diri. Untuk kurikulum. Kurikulum yang ideal yaitu kurikulum yang memberi para siswa kebebasan individual yang luas dan mensyaratkan mereka untuk mengajukan pertanyaan, melaksanakan pencarian mereka sendiri, dan menarik kesimpulan mereka sendiri. Metode pendidikan. Metode pendidikan yang digunakan dalam proses pendidikan di dalamnya harus memberi ruang kepada kebebasan dan penghargaan terhadap eksistensi individual. Metode yang dapat digunakan yaitu metode Socrates, yang merupakan suatu metode pembelajaran yang dilakukan dengan percakapan, perdebatan oleh dua orang atau lebih. Contohnya seperti diskusi dan dialog, yang dimana di dalamnya terjalin percakapan antara pribadi dengan pribadi, hubungan antara subjek dengan subjek, hubungan interrelasi, dan merupakan suatu percakapan antara aku dengan engkau. Pendidik atau guru. Peranan guru dalam eksistensialisme bahwa guru harus mampu membimbing dan mengarahkan siswa dengan baik supaya mampu berpikir kreatif dengan cara memberi pertanyaan. Guru tidak memberi pengarahan, tidak memberi instruksi, namun harus memiliki wawasan yang luas agar menghasilkan diskusi optimal tentang pelajaran yang diajarkan. Contohnya seperti menemukan pembawaan pada anak didiknya dengan jalan observasi, wawancara, pergaulan, dan angket. Kemudian mengadakan evaluasi untuk mengetahui perkembangan anak didiknya dan mengadakan penilaian atas diri sendiri untuk mengetahui diri pribadinya yang harus diperbaiki. Peserta didik. Manusia
atau peserta didik adalah makhluk rasional dengan pilihan yang bebas dan bertanggung jawab atas pilihannya. Kebebasan yang dimiliki dan diberikan kepada seseorang dapat memberikan jalan kepada setiap individu untuk mendapatkan pendidikan secara otentik, yang artinya setiap manusia mempunyai tanggung jawab dan kesadaran diri untuk mereka sendiri. Itu tadi gambaran pendidikan menurut aliran eksistensialisme. Jadi, kesimpulannya, menurut pandangan eksistensialisme, tidak ada satu mata pelajaran tertentu yang paling penting daripada yang lainnya. Mata pelajaran merupakan materi di mana individu akan menemukan dirinya dan kesadaran akan dunianya. Mata pelajaran yang dapat memenuhi tuntutan di atas adalah mata pelajaran IPA, sejarah, sastra, filsafat, dan seni. Beberapa anak, pelajaran yang dapat membantu untuk menemukan dirinya adalah IPA. Namun, bagi yang lainnya mungkin saja bisa sejarah, filsafat, sastra, dan sebagainya. Dalam proses belajar mengajar, pengetahuan tidak dilimpahkan, melainkan ditawarkan untuk menjadikan hubungan antara guru dengan siswa sebagai suatu dialog. Maka, pengetahuan yang akan diberikan kepada siswa harus menjadi bagian dari pengalaman pribadi guru itu sendiri. Sehingga, guru akan berjumpa dengan siswa sebagai pertemuan antara pribadi dengan pribadi. Para guru harus memberikan kebebasan kepada siswa memilih dan memberi mereka pengalaman-pengalaman yang akan membantu mereka mengajukan ide-ide. Itu tadi penjelasan tentang filsafat pendidikan aliran eksistensialisme. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.